di kesempatan pagi yang berbahagia ini, mari kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk mentaatinya, untuk beribadah kepadanya. Karena salah satu bentuk ibadah adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Yang sampai-sampai sebagian ulama ya menyebutnya dengan afdolul jihad, jihad yang paling afdol, jihad yang utama, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan menjadikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di pagi hari ini sebagai ketaatan kepadanya, diterima di sisinya, menjadi tambahan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita diminta mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini betapa sangat berat kalau kita tidak menggunakannya dalam ketaatan. Setiap detik dari kehidupan kita itu jutaan nikmat yang Allah berikan. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah tidak memberikan taufik kepada kita untuk mentaatinya, untuk senantiasa beribadah kepadanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan ditanya. Di hari kiamat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan. Makanya sebagian ulama mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah musibah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan dari syarah Lum'atul I'tiqad, penjelasan dari kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, penjelasan ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Makanya sekali lagi kita ulang bahwa ketika kita membaca buku ini maka kita ada kajian, jangan ramai. Ya, maka kenikmatan yang Allah berikan kita gunakan di sini, ya, buku yang Allah berikan, laptop yang Allah berikan, HP yang kita diberikan Allah, kita gunakan untuk membaca ucapan para ulama. Dan ini ada dua ucapan yang kita pelajari. Pertama adalah matan dari Lum'atul I'tiqad itu, yaitu ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian penjelasannya yaitu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang terakhir kita, seingat saya ya, sudah membacakan matan daripada bab tentang Al-Qur'anul Karim. Ini pembahasan tentang Al-Qur'anul Karim, ucapan-ucapan dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sudah kita bacakan. Nah, sekarang untuk kita bisa lebih memahaminya lagi, maka kita membaca insya Allah syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, kita baca. Al-Qur'anu Al-Karim atau faslun fil Qur'anil Karim, yaitu pasal bab tentang bagaimana akidah kita, keyakinan seorang mukmin berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Dan ini tentunya masih berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu tentang Al-Kalam. Ya, masih berkaitan dengan sifat kalamnya Allah. Ya. Al-Qawlu fil Qur'an. Bagaimana akidah kita berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana keyakinan yang benar bagi seorang muslim, apa yang harus dia imani berkaitan dengan Al-Quran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan,
Al-Qur'anul Karim min kalamillahi ta'ala. Keyakinan kita adalah bahwa Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia ini merupakan bagian dari firman Allah. Merupakan kalamullah. Munazzalun ghairu makhluqin, yang Allah turunkan dan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya lah Al-Quran ini berasal, dan kepadanya lah Al-Quran ini akan kembali. Fahuwa kalamullah, maka Al-Quranul Karim ini adalah ucapan Allah. Maka dengan tegas kita mengatakan Al-Quranul Karim yang kita baca ini, yang tertulis di mushaf, mushaf itu adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hurufuhu wa ma'anihi, baik huruf-hurufnya, maknanya, semuanya adalah firman Allah. Nah, inilah yang sedikit membedakan dengan hadis qudsi ya. Perbedaannya dengan hadis qudsi. Ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Tapi kalau Quran, maka dua-duanya dari Allah. Lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim adalah bagian dari firman Allah. Ya. Karena firman Allah tidak terbatas hanya pada Al-Quran saja ya. Ucapan Allah tidak hanya terbatas pada Al-Quran. Tapi Al-Quran bagian daripada firman-Nya Allah, ucapan Allah. Dia Allah turunkan dan bukan makhluk. Maka ini membantah kemarin yang kita bahas tentang kelompok yang menyimpang, ya, yang mereka tidak mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ada di antara mereka yang menyimpang dalam sifat kalam, yang betul-betul tidak mengimani, tidak menetapkan bahwa Allah berbicara. Ada di antara mereka yang menetapkan sifat kalam bagi Allah, tapi kata mereka firman Allah, kalamullah itu adalah kalamun nafs, yaitu bisikan hati. Sehingga mereka tidak meyakini Al-Quran yang ada ini, ya, mereka tidak meyakini bahwasanya itu adalah kalamullah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah ibaratun an kalamillah. Ini adalah ungkapan dari firman Allah. Jadi bukan firman Allah. Ini terbantah, ya. Artinya ini akidah yang menyimpang, berbeda dengan akidah Ahlussunnah sekarang yang kita katakan tadi. Bahwa Al-Quran Al-Karim ini adalah kalamullah, bukan ibaratun an kalamillah. Darinya lah Al-Quran ini berasal. Jadi betul-betul Allah yang mengucapkan, dan kepadanya lah Al-Quran akan kembali. Taib. Huruf dan maknanya semuanya adalah kalamullah. Dalilun annahu min kalamillah. Sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merincikan, ya, dalil, ya, sebagaimana juga ya sudah disampaikan ya oleh penulis, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, di dalam matan Lum'atul I'tiqadnya. Ya, namun di sini lebih diterangkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Atau juga ada ayat-ayat tambahan, dalil-dalil tambahan. Ya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Baik. Dalil bahwasannya Al-Quran ini merupakan bagian dari kalamullah. Ya, itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu surat At-Taubah ayat 6. Sekali lagi ini juga membantah, ini adalah bantahan bagi mereka yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi dia hanyalah ungkapan yang mengungkapkan kalamnya Allah. Dibantah dalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 6. Allah mengatakan, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in ahadun minal musyrikin, dan apabila salah seorang dari orang-orang musyrikin istajaroka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berikan perlindungan.
Apa hikmah, apa tujuan dari memberikan perlindungan ini? Ya, hatta yasma'a kalam Allah, diharapkan semoga dia orang musyrikin ini nanti mau menyimak mendengar firman-Nya Allah. Bisa jadi akan mendapatkan hidayah karena melihat ya konten daripada Al-Qur'an ini adalah kemuliaan, adalah syariat yang istimewa sehingga dia tertarik untuk masuk Islam, begitu ya. Nah, lihat Bapak Ibu di sini Allah mengatakan apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Agar orang tersebut mau mendengar, agar nanti dia mendengar firman Allah. Apa yang dimaksud tentunya? Yang didengar oleh orang-orang musyrikin, yang didengar, yang dibaca oleh kaum mukminin, ya Al-Quran itu. Berarti Al-Quran itu kalamullah. Bukan seperti akidah yang menyimpang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran hanya ibaratun al-kalamillah. An-kalamillah. Hanyalah ungkapan yang mengungkapkan firman-Nya Allah. Apalagi yang lebih menyimpang dari itu. Yang meyakini Al-Quran adalah terang-terangan Al-Quran adalah makhluk. Meskipun ini hampir sama ya. Namun lebih fatalnya adalah mereka memang tidak meyakini bahwasanya Allah berbicara. Jadi akidah yang menyimpang juga bertingkat-tingkat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maksud dari kalamullah itu adalah Al-Qur'an. Ya. Karena tentunya yang dibaca oleh para sahabat ya Al-Qur'an. Yang diperdengarkan oleh Rasulullah kepada manusia adalah Al-Qur'an. Nah, jadi bantahan dari kelompok yang mengatakan bahwasannya, oh betul Allah memang berbicara. Jadi mereka masih mengimani Allah punya sifat kalam. Tapi kalamnya Allah itu bukan ada huruf-hurufnya, ada maknanya, ada. Al-Quran ini hanyalah ungkapan yang mengungkapkan kalamnya Allah. Maka dibantah, Allah sendiri mengatakan Al-Quran ini kalamnya. Ya, Al-Quran ini adalah firman-Nya. Baik, jadi itu dalil bahwasannya Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu annahu munazzal. Wa dalil annahu munazzal. Kemudian dalil bahwasannya Al-Quran ini Allah turunkan. Ya, adalah firman-Nya, dan ini banyak sekali tentunya. Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdih. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Salah satu nama Al-Quran. Yaitu yang artinya pembeda. Ala abdi, kepada hambanya. Kepada hambanya. Ya, kemudian juga ayat yang lain banyak ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, ya, yaitu permulaan daripada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Lailatul Qadar. Taib. Kemudian, ya ini diantara contoh dalil yang menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini munazzalun, turun, diturunkan oleh Allah. Wa dalilu annahu ghairu makhluk. Kemudian dalil bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hanya milik Allah lah hak mencipta dan hak memerintah. Surat Al-A'raf ayat 54. Dari sisi mana kok ini menjadi dalil bahwasannya Al-Quran itu bukan makhluk? Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini harus fokus ya. Kalau tidak fokus memperhatikannya, mungkin tidak bisa paham tentang dalil-dalil yang beliau sampaikan ini dari sisi mana istidlalnya, dari sisi mana pendalilannya. Kok bisa surat Al-A'raf ayat 54 kok bisa dijadikan dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Maka diterangkan oleh Syekh, faja'alal amra ghairal khalqi wal Qur'anu minal amr. Allah menjadikan al-amr, perintah,
itu bukan termasuk makhluk, sementara Al-Quran itu termasuk amrnya Allah. Saya ulangi lagi. Dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya haknya Allah, milik Allah lah mencipta dan mengatur. Yani sifat bagi Allah yang mencipta, dia yang mengatur. Jadi bukan makhluk. Kemudian ternyata Al-Quran itu bagian dari amrnya Allah, perintahnya Allah. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Dari mana kita tahu bahwasanya Al-Quran termasuk amrnya Allah, perintahnya Allah dalam ayat yang lain. Jadi disambungkan dengan ayat yang lain, yaitu surat Asy-Syura ayat 52. Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan. Maksud ruhan di sini adalah Al-Qur'an, min amrina, dari perintah kami. Ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Al-Qur'an ini adalah daripada perintah Allah. Sementara perintah ya tentu bukan makhluk. Semoga bisa dipahami sisi pendalilan bahwasannya ya Al-Qur'an bukan makhluk. Dan sebenarnya kalau kembali kepada poin pertama tadi itu juga sudah menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Ketika dikatakan Al-Quran adalah firman Allah, maka dia adalah bagian dari sifat Allah. Yaitu sifat kalamnya Allah. Maka sudah tentu bukan makhluk. Dari sisi itu juga bisa. Ya, dari sisi itu juga bisa. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini membawakan dalil yang lain tadi ya. Kalau boleh saya ulangi, yaitu dalilnya surat Al-A'raf ayat 54. Ketika Allah mengatakan, ketahuilah baginya lah ya hak mencipta, hak memerintah. Ya. Sehingga penciptaan, pemerintahan itu adalah bagian dari sifat Allah, bukan makhluk. Nah, ternyata dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan Al-Qur'an itu bagian dari perintah Allah. Sehingga dari situlah ya kita mengambil ya, keyakinan, ini termasuk dalil tentang keyakinan kita bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Yaitu penggabungan antara surat Al-A'raf ayat 54 dan surat Asy-Syura ayat 52. Demikian pula boleh ditambahkan surat At-Thalaq ayat yang kelima. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Al-Quran itu adalah amrullah, perintah Allah. Anzalahu ilaikum, yang Allah turunkan kepada kalian. Nah, kemudian juga ini disinggung oleh penulis juga di sini. Wali anna kalamallah sifatun min sifatihi. Dalil yang lainnya juga adalah bahwasanya kalamullah adalah sifat Allah. Berarti bukan makhluk. Wa sifatuhu ghairu makhluk. Baik. Ya, baik. Jadi dalil bahwasanya Al-Qur'an kita yakini tadi dia adalah firman Allah. Dalilnya sudah kita sampaikan. Silahkan dicatat Bapak Ibu. Kalau yang punya bukunya ya alhamdulillah. Tinggal di murojaah. Dalil Al-Quran adalah kalamullah. Sudah. Kemudian dalil bahwasannya Al-Quran Allah turunkan. Sudah kita sampaikan. Kemudian dalil bahwasannya Al-Quran bukan makhluk. Sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya adalah wa dalilu annahu minhu bada. Dalil bahwasannya Al-Quran ini berasal dari Allah. Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Annallaha adhafahu ilaihi wa la yudhaful kalamu illa ila man qalahu mubtadi'an. Dalil bahwasanya Al-Quran ini adalah berasal dari Allah, betul-betul ucapan dari Allah, ya, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah Allah menyandarkan kalam ini kepadanya. Allah menyandarkan firman ini kepada dirinya. Dan tidaklah ucapan ataupun firman, tidaklah ucapan itu disandarkan kecuali kepada yang pertama kali mengucapkannya.
Ya, saya ulangi, dalil bahwasannya Allah lah atau darinya lah Al-Quran ini berasal betul-betul dari Allah, betul-betul firman Allah adalah ketika Allah mengidofahkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kalam ini kepada dirinya. Dan tidak mungkin kalam atau ucapan itu disandarkan kecuali kepada yang pertama mengucapkannya. Makanya kalau hadis juga gitu ya, dari fulan mendengar dari gurunya, langsung kepada yang mengucapkan pertama kali yaitu Rasulullah SAW. Kalau itu asar sahabat juga begitu. Aku mendengar bapakku mengatakan, bapakku mendengar dari fulan, fulan mendengar dari fulan, 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 fulan. Kemudian berkatalah Abu Bakar As-Siddiq. Disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Ya, berarti ini dalil bahwasannya Al-Quran ya dari Allah. Betul-betul ucapan dari Allah. Mohon maaf, bukan ucapan dari malaikat Jibril. Bukan pula ucapan Nabi Muhammad. Seperti sebagian orang yang tadi mengatakan itu hanyalah ibaratun al-kalami. Karena kalau ucapannya Jibril makhluk. Karena Jibrilnya makhluk. Kalau ucapan Nabi Muhammad SAW, makhluk juga. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk. Namun kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk, bukan makhluk, karena dari Allah lah dia berasal. Jadi saling berkaitan ya antara poin 1, 2, 3, 4 ini berkaitan semuanya. Al-Qur'an kalamullah, ya Allah turunkan, ya. Kemudian itu adalah bukan makhluk, kemudian dari Allah lah berasal. Ini saling berkaitan. Kalau boleh kita tambahkan, dalam satu hadis yang sahih riwayat Ad-Darimi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yusrayanna 'ala al-Qur'ani dzata lailah fala yutraku ayatun fi mushaf wala fi qalbi ahad illa rufi'at. Ya, bahwasanya Al-Qur'an ini akan atau ini sebenarnya berkaitan dengan poin berikutnya yang kita gabung insyaallah ya, bahwa Al-Qur'an dari Allah berasal dan dia akan kembali kepada Allah. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Ad-Darimi, hadis yang sahih, bahwa Al-Quran nanti akan kembali, akan diangkat oleh Allah kepadanya sebelum hari kiamat. Tidaklah ada ayat di mushaf dan tidaklah ada ayat di dalam hati manusia kecuali Allah angkat. Dan orang mukmin memang semuanya diwafatkan oleh Allah nanti sebelum hari kiamat. Yang menjumpai hari kiamat itu hanyalah mereka seburuk-buruk makhluk. Mereka adalah orang-orang kafir saja. Adapun orang beriman, maka diwafatkan oleh Allah. Dan ayat-ayat Allah, Al-Quran, ya, ayat-ayat Allah yang ada di mushaf diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ya, yang ada tinggal manusia-manusia yang tidak mengucapkan la ilaha illallah pun tidak mengucapkan. Taib. Nah, dalil bahwasanya akan kembali kepadanya itu ada dalam beberapa asar, ya, bahwa nanti mushaf, ya, dan juga ayat-ayat yang ada di mushaf, kemudian juga ayat-ayat yang dihafal oleh manusia dalam hati manusia akan diangkat di akhir zaman. Tadi di antaranya dalilnya tadi ya, hadis sahih riwayat Al-Imam Ad-Darimi. Ya. Dan yang tersisa nanti yang berjumpa dengan hari kiamat hanya orang-orang kafir. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mengkhabarkan hal itu. Ya. Di dalam Al-Jawab Al-Kafi disebutkan inna min syirarin nas man tudrikuhum sa'ah wa hum ahya ya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Ya, bahwasannya seburuk-buruk manusia adalah orang yang kedapatan hari kiamat. Ya, yang mereka kena hari kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Ya, yakni mereka dalam kondisi hidup menyaksikan hancurnya alam semesta ini adalah seburuk-buruk makhluk. Dan juga ya, orang yang menjadikan kubur sebagai masjid ini juga termasuk syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Naudzubillahi min dzalik. Taib. Kalau ada ya tentunya ini sesuatu yang maklum ya bahwasanya bisa jadi yang namanya Al-Qur'an yang dihafal itu bisa diangkat. Sudah hafal kok bisa diangkat? Bisa. Buktinya kita sering kadang-kadang hafal besoknya sudah lupa. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri pun dalam bait syairnya juga mengatakan, mengeluhkan kepada gurunya ya, pernah mengeluhkan kepada gurunya Al-Imam Waqi' tentang hafalan beliau yang buruk. Padahal kita tahu Al-Imam Asy-Syafi'i terkenal dengan hafalan yang kuat. Ya, namun masih bisa lupa. Ya, masih bisa hilang dari beliau
hafalan. Beliau sampai mengatakan syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku mengeluhkan kepada Waqi' buruknya hafalanku. Nah, jadi apa yang dihafal dalam hati bisa dihapus oleh Allah, bisa diangkat oleh Allah. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan. Al-Qur'an hurufun wa kalimat. Al-Qur'an itu juga huruf-huruf, juga ada kalimat-kalimat. Ya. Nah, dan ini bertentangan sekali dengan keyakinannya Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari yang mengatakan Al-Qur'an atau firman Allah itu tidak ada huruf-huruf tanpa kalimat-kalimat. Karena mereka mengatakan ya kalamullah adalah al-qa'im kalamun nafs. Al-makna al-qa'im bi nafsillah. Ya. Makna ataupun bisikan hati yang ada dalam diri Allah. Itu kalamnya Allah menurut Asy'ariyah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ya, maka firman Allah ya ucapan Allah, ya mengandung huruf, ya ada kalimat-kalimatnya. Maka Al-Qur'an ini ya juga firman Allah yang ada kalimat-kalimat, ada huruf-hurufnya, ini semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-Qur'anu hurufun wa kalimat. Wa qad dzakara al-mu'allif rahimahullah lidzalika adillatan tsamaniyah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, untuk menegaskan bahwasanya Al-Qur'an ini huruf-huruf yang mengandung huruf-huruf yang mengandung kalimat-kalimat, sampai-sampai beliau menyebutkan 8 dalil. Ada 8 dalil yang menegaskan, menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an hurufun wa kalimat. Ya. Yang pertama, annal kuffar qalu. Dalil bahwasanya Al-Qur'an ini ya huruf ya kalimat. Orang-orang kafir mengatakan innahu syi'run. Mereka menuduh Al-Qur'an yang Allah turunkan ini adalah syair. Wala yumkinu an yusafa bidzalik illa ma huwa huruf wa kalimat. Tidak mungkin orang-orang musyrikin akan menuduh Al-Qur'an itu dengan syair atau dengan syiar kecuali memang ada huruf-huruf dan ada kalimat-kalimatnya. Karena Al-Qur'an itu ada huruf-huruf dan kalimat-kalimatnya, makanya orang-orang musyrikin bisa menuduh bahwasannya Al-Qur'an itu syair. Ya. Jadi tuduhan orang-orang musyrikin, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW daripada Al-Quran, daripada kalamullah itu, tuduhan mereka ketika mengatakan itu adalah syair, ini menjadi bukti bahwasanya Al-Quran itu ya ada huruf-huruf, ya ada kalimat-kalimatnya. Ya, taib. Ini yang pertama. Yang kedua, dalil yang kedua. Anna Allah tahaddal mukadzibina bi an ya'tu bimithlihi. Allah menantang orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Allah tantang agar mereka mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Walau lam yakun hurufan wa kalimat lakana tahaddi ghaira makbul. Kalau sekiranya Al-Quran itu tanpa huruf-huruf, tanpa kalimat-kalimat, kalau sekiranya kalamullah itu adalah sekedar makna ataupun bisikan hati, tanpa huruf, tanpa kalimat, maka tidak mungkin Allah menantang orang-orang musyrikin untuk mendatangkan yang serupa. Bagaimana mereka akan ditantang tak ada huruf, tak ada kalimat-kalimat yang mereka tidak tahu. Ya. Idz la yumkinu tahaddi illa bisyai'in ma'lum, karena tidak mungkin tantangan Allah munculkan kecuali dengan sesuatu yang dipahami oleh orang-orang musyrikin itu sendiri. Ya. Yudra ma huwa, yang diketahui oleh orang-orang musyrikin. Nah, jadi Al-Quran itu ya huruf, ya kalimat yang juga diketahui, didengar oleh orang-orang musyrikin itu. Makanya Allah tantang, kalau kalian mendustakan Al-Quran ini, kalian mendustakan bahwa Al-Quran ini adalah dari Allah, adalah firman Allah, coba gawin, coba datangkan yang serupa dengan Al-Quran. Opo iso, opo ora. Apakah kalian bisa atau tidak? Baik. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, annallaha akhbara bi anna al-Qur'an yutsla alaihim.
Allah kabarkan bahwasannya Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, kepada manusia, kepada orang-orang mukmin, dan juga kepada orang-orang kafir. Orang mukmin mengimani, orang kafir mengingkari. Dan tidak mungkin dibaca kecuali memang ada huruf, ada kalimat-kalimatnya. Surat Yunus ayat 15 Allah mengatakan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqaa'ana a'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddil. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maka orang-orang yang tidak mengimani pertemuan dengan kami, mereka yang tidak mengimani hari kiamat, tidak mengimani hari kebangkitan, perjumpaan dengan Allah, mereka mengatakan, datangkan Quran yang lain atau gantian, ya, bacakan Quran selain ini, kata mereka, ganti yang lain. Wala yutla illa ma huwa huruf wa kalimat. Nah, ketika tadi Allah mengatakan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak mungkin dibaca itu kecuali ada huruf-huruf, ada kalimat-kalimat. Ya, ini dalil yang ketiga. Ini butuh dicatat ya, biar tidak lupa. Dalil yang keempat, annallaha akhbara bi annahu mahfuzun fi suduri ahli ilm wa maktubun fil lauhil mahfuz. Dalil bahwasannya Al-Quran adalah huruf, kalimat. Allah kabarkan bahwasanya Al-Quran itu terjaga di hati-hatinya ahli ilm. Dihafalkan oleh para ahli ilm. Dan tertulis di lauhul mahfuz. Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang terjaga di dalam hati-hati atau dadanya orang-orang yang Allah beri ilmu. Surat Al-Ankabut ayat 49. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu betul-betul Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang tersimpan. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Maksudnya adalah tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wala yuhfadhu wala yuktabu illa ma huwa hurufun wa kalimat. Tidak mungkin dihafal, tidak mungkin ditulis kecuali apa yang ada huruf-huruf yang mengandung kalimat-kalimat. Ya, jadi Al-Quran itu ya huruf, ya kalimat. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya berarti kalamullah itu ya mengandung huruf-huruf yang mengandung kalimat-kalimat. Makanya dihafal oleh manusia, dihafal dalam hati mereka, di dada mereka, dalam ingatan mereka, dan juga tertulis. Tidak mungkin tertulis kecuali yang terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Taib. Kemudian dalil yang kelima. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa ucapan ini atau hadis ini memang dikatakan sahih oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Namun wallahu a'lam, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau tidak mendapati yakni siapa yang mengeluarkan hadis ini. Ketika ditakhrij dari kitab mana atau dari sanadnya itu nggak ketemu, kata Syekh. Namun tidak mengapa kita bacakan, ya. Namun untuk meyakini bahwasanya itu adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu butuh penelitian lebih lanjut, ya. Meskipun ini yang mencantumkan adalah ulama, iya, namanya manusia itu mungkin bisa salah, bisa lupa, ya. Ya, jadi perlu untuk diteliti lebih lanjut tentang kebenaran apakah ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kiranya seperti itu. Butuh, ya, tentunya bisa kita cari juga di websitenya para ulama hadis tentang hadis ini. Namun wallahu alam, mohon maaf kami belum
sejauh itu meneliti tentang hadis ini. Namun kita cukupkan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Beliau mengatakan sahahahul muallif. Penulis mensahihkan hadis ini yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah. Walam ya'zu, tapi tidak menyandarkan kepada siapa, yakni diriwayatkan siapa. Kemudian Syekh mengatakan walam ajid man kharrajahu, dan saya belum mendapati siapa yang mentakhrij atau mengeluarkan hadis ini. Sehingga untuk meyakini ini hadis Nabi lebih lanjut butuh ilmu. Namun kita sampaikan di sini ya, karena kita lagi membaca kitab Lumatul I'tiqad, ya. Namun kita sudah terangkan. Saya ingat di pertemuan yang terakhir kan ada yang bertanya tentang pengamalan atau bagaimana kita menggunakan hadis dhaif. Kita jelaskan bahwasannya sebagian ulama ada yang membolehkan untuk fadilah amal selama hadisnya itu bukan hadis yang hanya 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 sekedar dhaif, ya, tapi tidak sampai dhaif jiddan. Kemudian juga tak ada tambahan syarat yang lain bahwasannya itu tidak digunakan untuk membangun amalan. Artinya ada hadis lain yang kuat, ini hanya sekedar pendukung sebagai penjelas dari fadilah amal yang sudah ada landasannya dari hadis yang lain yang diterima. Dan juga diterangkan bahwasanya itu hadisnya dhaif sehingga tidak bisa diyakini itu sabda Nabi. Nah, demikian pula di sini kita hanya sekedar membaca buku Lumatul I'tiqad, ada satu hadis dicantumkan, kita terangkan sebagaimana syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa beliau belum mendapati siapa yang mengeluarkan hadis ini, sehingga butuh keterangan dan penelitian lebih lanjut. Namun kita baca. Kata penulis, Nabi mengatakan, man qara al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, fa'arobahu, dan dia memahaminya, falahu bikulli harfin minhu asyru hasanat, maka setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. Wa man qara'ahu walahana fi, siapa yang membacanya namun dia masih ada lahannya, masih ada salahnya, atau juga wallahu alam kalau dimaknai sebagai kebalikan dari yang pertama a'robahu memahami, maka dia lahana bisa diartikan belum memahami. Falahu bikulli harfin hasanah, maka dia mendapatkan satu hurufnya satu kebaikan. Namun sekali lagi, meskipun di sini di matan Lumatul I'tiqad dikatakan hadisun sahih, tapi wallahu alam belum didapati siapa yang mengeluarkan. Nah, kalau belum didapati siapa yang mengeluarkan ini kan ya berarti wallahu a'lam belum bisa kita yakini ini sebagai hadis Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, justru yang ada adalah hadis yang lain yang itu benar datangnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan pahala 10 kebaikan itu bahkan secara umum, ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Insyaallah ini hadis yang Bapak Ibu sudah sering kali mendengarnya, apalagi di bulan Ramadan biasanya dimotivasi kaum mukminin dengan hadis ini. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu diberikan 10 pahala, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, jadi pahala yang besar. Nabi mengatakan, wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Lam, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim sudah 3 huruf. Kali 10 sudah 30 kebaikan. Nah, ini berarti merugi sekali ya Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak mengisi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Termasuk zikir yang paling afdal membaca Al-Quran. Pagi, ya, sore, diambil waktu itu untuk tilawatul Quran. Ya, mungkin juga pernah saya sampaikan, orang-orang yang menghafal Al-Quran berapa kali itu mengulang-ulang. Orang menghafal satu halaman, mungkin diulang 10-15 kali. Terus di total berapa huruf itu? Kalikan 10, kalikan 15, kalikan 10 lagi. Kalau yang 10 kali sudah hafal, ngulang 10 kali sudah hafal, berarti kan bacanya 10 kali itu satu halaman. Di satu halaman kali 10, dikalikan 10. Dikalikan, atau hurufnya berapa dari satu halaman itu, kali 10 lagi. Allahu Akbar.
Alangkah ruginya kalau kita tidak mengisi hari kita dengan tilawatul Quran. Dan betapa bahagianya mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Baik itu yang murojaah dari membaca dari kitabnya atau yang murojaah dengan hafalannya, maka alangkah nikmat ya hidup mereka ketika setiap detik dari hembusan nafas yang mereka keluarkan itu adalah pahala karena membaca kalamullah. Taib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini juga dipakai oleh penulis sebagai dalil bahwasanya Al-Qur'an itu ya huruf, ya kalimat-kalimat. Namun kiranya lebih top lagi kalau hadis yang tadi ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, itu lebih jelas lagi hadisnya. Wallahu a'lam. Dalil yang keenam, qaulu Abi Bakrin wa Umar, ucapan Abu Bakar dan Umar, i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdzi ba'dhi hurufihi. Pemahaman terhadap Al-Qur'an itu lebih kami cintai dari sekedar menghafal sebagian hurufnya. Jadi Al-Qur'an memang ada huruf-hurufnya, ada kalimat-kalimatnya. Sampai Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Makanya sebenarnya akidah yang menyimpang itu yang bikin ribet, Bapak Ibu memang. Nah, ketika ada akidah yang menyimpang itu yang bikin ribet, bikin susah orang beragama. Ya, kita harus bagaimana membantahnya agar kaum muslimin tidak terseret dengan syubhatnya. Syubhat itu ya memang sesuatu yang sebenarnya bikin ribet. Akidah yang mudah, akidah yang gampang dipahami, yang gampang diterima, jadi sulit dan berbelit-belit ketika sudah menyimpang. Sehingga kalau kita ingin membantahnya pun kita juga harus ikut apa? Belitnya akidah orang menyimpang itu agar kita bisa membantahnya. Baik. Padahal kalau kita baca tadi Al-Quran, kalamullah, munazzalun, ghairu makhluk, minhu bada, wa ilaihi ya'ud, itu kan sudah jelas. Ya, bahwa kalamullah, hurufuhu, wa ma'anihi, gampang sekali. Tapi ketika muncul akidah menyimpang, ya itu tadi, Al-Quran atau kalamullah, Al-Quran kalamullah itu bukan yang sekarang kita baca. Ini yang kita baca sekarang ini adalah ibaratun dari Al-Quran itu. Ini adalah makhluk yang bukan makhluk, itu Al-Quran yang ada dalam diri Allah dan itu firman Allah, yaitu berupa ya dan seterusnya. Jadinya ribet. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian yang ketujuh, qaulu Ali radhiyallahu anhu, dalilnya juga adalah atau ya ini dari ucapan sahabat ya. Meskipun kita tahu bahwasanya berdalil dengan ucapan sahabat itu memang ada khilaf di antara para ulama tentang qaulus sahabi, ucapan sahabat itu apa dalil atau bukan. Namun kita katakan ini sebagai penguat. Ini termasuk penguat ya bahwasanya Al-Quran itu ya ada huruf, ya ada kalimat-kalimatnya. Yaitu ucapannya Ali radhiyallahu anhu, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullih. Siapa yang kufur, siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka dia telah mengingkari, dia telah mengkufuri Al-Quran semuanya. Maka tidak boleh seorang ya mengingkari satu huruf daripada Al-Quran. Kemudian dalil berikutnya 78, ijma'ul muslimin. Ya, ini ijma ini termasuk dalil ya. Kalau ijma ini termasuk dalil. Adapun qaulus sahabi, ucapan sahabat tadi itu memang ada rincian lebih lanjut tentang hal itu. Apakah dia hujjah, dalil atau bukan. Ijma'ul muslimin kama naqalahul muallif. Ijma'nya kaum muslimin sebagaimana dinukil oleh muallif penulis. Ala anna man jahada minhu suratan aw ayatan aw kalimah aw harfan muttafaqan alaih fahuwa kafir. Ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana yang dinukil oleh penulis, bahwa siapa yang mengingkari ya satu surat atau satu ayat atau satu kata atau satu huruf, padahal itu disepakati tentang huruf itu, maka sungguh dia telah kafir. Ketika para ulama qiraah itu sepakat bahwasanya ini adalah bagian dari Al-Quran, satu huruf ini. Semuanya sepakat, tapi kok datang orang, aku nggak mengimani bahwasanya itu adalah termasuk dari Al-Quran, maka dia bisa kafir. Ya, maka ya demikian. Ada 8 dalil yang dibawakan oleh penulis, yang dirincikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
yang menegaskan bahwasanya Al-Qur'an ini ya huruf, mengandung huruf-huruf, ya kalimat-kalimat, mengandung kalimat-kalimat. Wa adadu suwaril Qur'an, dan jumlah dari surat Al-Qur'an adalah mi'ah wa arba'ata asyar, atau wa arba'a asyrota surata. Jumlah daripada surat dari Al-Qur'an adalah 114 surat. Ya, di antaranya ada yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ya, ada 29 surat, ya. Ya, 29 surat ya yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Baik. Berikutnya, pembahasan berikutnya aushaful Quran, sifat-sifat Al-Qur'an. Sifat-sifat Al-Qur'an. Pertama, ya, annahu kitabullah al-mubin. Bahwasanya Al-Qur'an itu disifati dengan kitabnya Allah, disebut dengan kitabnya Allah yang jelas. Ya, maksudnya siapa yang mensifati di sini? Ya Allah sendiri. Ya Allah sendiri yang mensifati Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang agung, yang banyak. Nah, di antaranya disebutkan oleh penulis. Pertama, annahu kitabullah al-mubin, bahwasanya Al-Qur'an adalah kitabnya Allah yang mubin, yang jelas. Maksudnya apa al-mubin? Al-mufsihu amma tadammanahu min ahkamin wa akhbar. Yang mana Al-Qur'an itu yang menerangkan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa yang terkandung di dalam dirinya, di dalam Al-Qur'an itu, yang terkandung padanya, mohon maaf, min ahkamin wa akhbar. Baik itu dari hukum-hukum maupun kabar-kabar. Makanya disifati dengan Al-Mubin. Kitab Allah Al-Mubin, yang jelas. Karena apa? Al-Qur'an memang menjelaskan tentang hukum-hukum, tentang kabar-kabar. Kemudian sifat yang kedua, annahu hablullahi al-matin. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Maksudnya adalah al-ahdul qawi, tali yang kuat. Alladzi ja'alahu Allahu sababan lil wusuli ilaihi, yang Allah jadikan sebab untuk seorang bisa sampai kepada Allah, sampai kepada keridhaan Allah. Wal fauzi bikaramatihi, yang menjadikan seorang itu, menjadi sebab seorang itu bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah, karomah dari Allah, ya, dengan Al-Quran, yaitu hablullah al-matin, yaitu al-ahdul qawi, artinya, ya, tali Allah yang kokoh. Jadi Allah menyebut Al-Quran dengan hablullah al-matin, tali Allah yang kokoh. Kemudian yang ketiga, annahu suwarun muhkamat. Allah mensifati Al-Quran dengan surat-surat yang jelas, muhkam. Yakni apa? Ya, suratnya berdiri sendiri-sendiri, terpisah satu dengan yang lain, yang jelas, yang terjaga, yakni terjaga daripada al-khalal wa tanaqud, terjaga dari penyelewengan, terjaga dari adanya kontradiksi. Surat-surat yang jelas, yang tidak ada kontradiksi di sana, yang jelas ayat-ayatnya, surat-suratnya. Ini surat Al-Fatihah, ini surat Al-Baqarah, ini surat Ali Imran, ini surat An-Nisa, sampai surat An-Nas. Ya, suwarun muhkamat. Allah sebut dengan sifat suwarun muhkamat, surat-surat yang jelas. Allah juga menyebutnya dengan ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Ya. Alamatun zahirat ala tauhidillah. Ayat-ayat yang jelas, tanda-tanda yang betul-betul nyata, yang menunjukkan akan keesaan Allah. Wa kamali sifatihi. Tanda-tanda yang nyata, yang jelas, yang menunjukkan akan kesempurnaan sifatnya Allah. Wa husni tasyri'atihi. Tanda-tanda yang nyata, yang jelas, ya, yang menunjukkan akan
syariat Allah yang begitu bagus, yang begitu istimewa. Taib. Kemudian juga sifat yang kelima disebutkan oleh penulis anna fihi muhkaman wa mutasyabiha. Bahwa Al-Quran itu ada di antara yang muhkam, ada di antara yang mutasyabih. Nah, ini perlu untuk dipahami betul. Saya akan terangkan. Ketika Allah menyebutkan tentang adanya ayat-ayat yang muhkam, adanya ayat-ayat yang mutasyabih. Muhkam yang jelas, mutasyabih yang samar. Maka muhkam maksudnya adalah apa yang maknanya jelas. Yang mutasyabih adalah yang maknanya tersembunyi. Nah, yang tersembunyi ini bisa dikembalikan kepada yang jelas sehingga semuanya akan terang. Karena kembali kepada poin yang ketiga tadi. Asalnya Al-Quran itu adalah suwarun muhkamat. Surat-surat yang terdiri dari surat-surat yang jelas. Semuanya jelas. Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman. Gak mungkin kalau nggak jelas. Tapi dari sisi manusia yang mempelajarinya, bisa jadi ayat-ayatnya itu jelas baginya, tapi ada yang maknanya yang ada juga maknanya yang masih samar bagi dia, tersembunyi bagi dia. Maksudnya di situ. Sehingga kalau ayat yang masih tersembunyi, maksud dan maknanya masih samar, ketika dia tanyakan kepada ahli ilmu menerangkan, maka semuanya akan menjadi terang dan jelas. Makanya ada buku tafsir itu menerangkan dengan jelas-jelas. Tidak ada yang di buku tafsir itu diterangkan, yang ini tidak diketahui maksudnya apa. Tidak ada. Tafsir menjelaskan. Semuanya jelas. Tapi tadi kalau kembali kepada seorang yang belajar, bisa jadi ada yang muhkam baginya, bisa jadi ada yang mutasyabih. Makanya Allah katakan, orang-orang yang beriman kepada Allah akan mengembalikan yang muhkam kepada yang mutasyabih kepada yang muhkam. Sehingga semuanya akan jelas, bertanya kepada ahli ilmu. Tapi kalau orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, justru mereka mengikuti yang samar-samar itu. Makanya ada orang yang menyimpang, berdalilnya juga dengan Al-Quran. Ada orang yang tersesat, dalilnya juga pakai Al-Quran. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ya, berarti itu orangnya salah paham. Permasalahannya bukan di ayat Al-Qur'annya, tapi cara pemahamannya atau pemahamannya yang keliru. Bisa dipahami ya? Jadi tidak ada pertentangan antara poin kelima dengan poin ketiga. Poin ketiga dikatakan bahwasanya Al-Qur'an itu muhkamat. Ya, suwarun muhkamat, surat-surat yang jelas. Tapi kenapa kok di poin yang kelima dikatakan ada di sana ayat yang muhkam, ada di sana yang mutasyabih? Sudah kita terangkan. Dari sisi orang yang belajar, dia akan mendapati ada yang muhkam baginya, ada yang mutasyabih. Yang masih samar, belum tahu dia maknanya apa. Maka ketika dia bertanya kepada ahli ilmu, ketika dia membuka buku tafsir, oh ternyata maksudnya ini. Sehingga akan jelas. Semuanya pun akan jelas dan terang. Karena Al-Quran diturunkan untuk pedoman. Ya tidak mungkin pedoman diturunkan kok nggak bisa dipahami. Bisa dipahami ya maksudnya. Jadi tidak ada pertentangan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi semuanya adalah jelas. Atau gambarannya gini gampangnya. Kita, orang yang tidak tahu bahasa Arab. Kalau baca Al-Quran kira-kira paham enggak? Mungkin semuanya akan mutasyabih bagi kita. Ya, banyak yang tidak tahu, kita tidak tahu, tidak paham karena kita tidak paham bahasa Arab. Lawang yang tahu bahasa Arab pun dia juga harus belajar tafsir untuk memahami ayat-ayat Allah itu dia ya memahami dan mempelajari dari keterangan para ulama dari Rasulullah, para sahabat, sahabat menafsirkan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Kemudian itu yang ditulis ya, tabi'in itulah yang ditulis oleh para ulama tafsir. Ayat ini maksudnya ini, sebagaimana ucapannya sahabat ini. Ayat ini maksudnya ini, sebagaimana ucapannya tabi'in ini. Ya, jadi seperti itu. Sehingga semuanya sebenarnya akan kembali kepada muhkam, jelas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, penulis juga mensifati annahu haqqun la yumkinu an ya'tihil batil min ayyi jihah. Al-Quran itu adalah hak, tidak mungkin ada kebatilannya dari sisi manapun. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Surat Fussilat ayat 42. Ya. Al-Quran tidak ada kebatilan dari arah manapun. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha terpuji.
Ya. Dan ini juga dalil akan penjagaan Allah terhadap Al-Quran di masa dahulu dan yang akan datang terjaga. Taib. Kemudian yang ketujuh, annahu bari'a mimma wasafahu bihil mukadzibun bihi min qaulihim annahu syi'r. Di antara sifat ataupun penjelasan yang disampaikan oleh penulis terkait dengan Al-Quran, bahwa Allah berlepas diri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan Al-Quran dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang mendustakannya. Ketika orang-orang yang mendustakan itu mengatakan innahu syi'r, bahwasanya itu adalah syair. Apa kata Allah? Allah berlepas diri, Allah mensucikan kitabnya, Allah mensucikan firman-Nya, menegaskan bahwa itu bukan syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad. Surat Yasin ya, ayat 69. Wa ma yanbaghilah, dan tidak sepantasnya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin, tidak lain apa yang disampaikan Muhammad itu ya betul-betul adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Qur'an yang jelas. Ya, bukan syair. Dan juga Allah mensucikan Al-Qur'an dari tuduhan sebagian orang-orang yang mendustakan, yang mengatakan bahwasanya itu adalah sihir. Jadi ada yang mengatakan Al-Quran syair, ada yang mengatakan yang diucapkan Muhammad ini sihir. Maka Allah mengatakan, ketika mereka mengatakan in hadza illa sihrun yu'thar. Ini adalah sihir, kata mereka. Dalam surat ayat 20, surat Al-Mudaththir ayat 24. Mereka juga mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidak lain ini ucapan manusia, bukan firman Allah. Nah ini juga bantahan nih kepada orang-orang Asy'ariyah, yang mengatakan bahwasanya apa yang kita baca yang di mushaf ini adalah ibaratun an kalamillah, ini Al-Qur'annya adalah ibaratun an kalamillah, maka kita bantah dengan kisah ketika para para orang-orang yang mengingkari apa yang Rasul sampaikan, mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Mereka mengatakan, orang-orang musyrikin Makkah mengatakan yang dibawakan Muhammad ini adalah ucapan manusia. Maka Allah mengancam mereka. Allah mengatakan apa? Sa'usrihi saqor, kami atau aku akan menjebloskan mereka. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu sihir. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia. Aku akan jebloskan mereka ke dalam neraka sakor. Berarti ini penegasan ya bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Allah. Bukan makhluk seperti yang diyakini oleh orang-orang yang menyimpang tadi. Karena Allah sendiri sampai mengatakan kalau ada yang mengatakan itu, mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran ini ucapan manusia, dijebloskan ke dalam neraka sakor. Menunjukkan bahwasanya betul-betul ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-8, annahu mu'jizatun. Bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat. La yumkinu li ahadin an ya'tiya bimithlihi wa in awanahu ghairuh, yang tidak mungkin orang bisa mendatangkan serupa seperti Al-Quran itu meskipun dibantu oleh orang lain. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya manusia, jin, mereka bersatu padu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, ya, mereka tidak akan bisa mendatangkannya. Baik. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhir dari pembahasan kita tentang Al-Quranul Karim yang kita ambil dari Syarah Lum'atul I'tiqad, yaitu penjelasan dari kitab Lum'atul I'tiqad, buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas pasal yang setelahnya, yaitu faslun fi ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Ini pembahasan tentang kaum mukminin nanti akan melihat Allah pada hari kiamat. Ini yang pernah ditanyakan, bahwa memang pembahasan ini akan ada dalam kitab ini, yaitu tentang kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Kenapa kok ini juga perlu dipelajari Bapak Ibu? Karena sekali lagi agar kita tahu bagaimana akidah yang benar, karena ada akidah-akidah yang menyimpang terkait dengan hal ini, sehingga kita bisa mengkantornya, sehingga kita bisa membantahnya, bisa menepisnya, syubhatnya tidak masuk ke dalam diri kita. Bagaimana keyakinan kita tentang
itu tentang dilihatnya Allah nanti pada hari kiamat. Nah, insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Ya. Saya kembalikan kepada Akhi Fahmi. Tafadhol. Jazakallah khair Ustaz Agus atas penyampaiannya. Insya Allah pertemuan berikutnya menarik juga ya Ustaz ya, untuk mengetahui Insya Allah. kaum mukminin bahwa akan melihat Allah di hari kiamat. Untuk sesi tanya jawab, silakan para jamaah sekalian, bagi yang ingin bertanya untuk menulis di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Sebelumnya Ustaz Ana mungkin ada pertanyaan Ustaz mengenai Iya, tafadhol. Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu para ustadz juga sering bilang ya Ustadz, apa namanya, untuk dibaca, dihafalkan, ditadaburi gitu ya maknanya, dan diamalkan. Nah itu Ustadz kadang terbesit di pikiran kita itu, bagaimana hendaknya nih, kan kemarin sempat kalau nggak salah Abdullah Ray menyampaikan bahwa para sahabat menambah hafalan jikalau yang ini sudah dihafal dan diamalkan gitu Ustaz. Nah, gimana, apakah misalnya kita ada waktu nih sekarang untuk menghafal Al-Quran gitu, misalkan bisa katakanlah bisa setengah halaman atau tadi satu lembar dan sebagainya, beberapa surat. Nah, apakah bagaimana nih Ustaz? Apa yang kita perlu lakukan dulu, kita hafal sebanyak-banyaknya, nanti pas lagi tiba-tiba ada kajian, oh Ustaznya bahas ini, oh gini maksudnya nih ayat ini. Atau kita tadi misalkan kali disebutkan terpisah-pisah gitu Ustaz ya. Kadang-kadang ada surat Al-Ankabut, ada surat Luqman atau surat yang lainnya. Apakah kita menghafalkannya dengan apa namanya, satu ayat gitu Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, terkait dengan bagaimana manhaj hidup kita ini. Dan betul apa yang disampaikan, ya, bahwa sebaik-baik ya manhaj ya adalah manhajnya, sebaik-baik thariqah ya itu thariqahnya para sahabat. Sebaik-baik teladan ya para sahabat. Bagaimana mereka sangat mempedulikan tentang apa yang mereka pelajari dari ayat-ayat Allah itu. Mereka pelajari betul-betul, mereka pahami betul-betul, mereka amalkan betul-betul, dan kemudian menambah dan menambah, dan seperti itu terus. Ya, itu yang idealnya, itu yang tingkatan topnya. Bagaimana seorang bisa mengikuti sahabat seperti itu yang paling top. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya itu adalah sesuatu yang istimewa. Ketika seorang misalnya masuk pondok tahfidz, sekaligus di sana diajarkan sebelum menghafal itu dipahamkan dulu apa maknanya, apa kandungannya, kemudian dimotivasi untuk mengamalkannya, terus kemudian dihafalkan, besok setoran, sebelum setoran dipahamkan dulu lagi sebelum nambah hafalan ya, ayat-ayatnya itu dipahamkan dulu, ini maksudnya apa, ya, kemudian pengamalannya bagaimana, kemudian dihafal, kemudian masuk ayat berikutnya, diajarkan dulu maknanya, kandungannya, pengamalannya, kemudian dihafal dan seterusnya. Maka tentunya ini adalah yang sempurna ya. Ini adalah yang sempurna. Ya. Namun bukan berarti kemudian kalau ada yang aku tak menghafal dulu. Karena kekurangan kita itu banyak sekali ya, Akhi Fahmi ya. Kekurangan kita itu sangat banyak. Bahasa Arab kita pas-pasan, kemampuan kita untuk membuka kitab tafsir, mengikuti kajian-kajian tafsir juga kurang. Maka seorang yang memprioritaskan satu hal sebelum yang lain, tidak kita katakan kemudian salah atau keliru, tidak. Seperti yang ditempuh di negeri kita. Anak-anak SD fokus menghafal dulu. Ya kan? Ada yang targetnya 6 juz lulus SD, ada yang targetnya 12 juz. Ya, anak TK juga demikian, ya. Anak TK targetnya juz 30 misalnya, atau ditambah juz 1 dan seterusnya. Juga tidak salah, artinya ketika mereka prioritaskan dulu untuk hafal dulu nih. Kemudian nanti harapannya ketika sudah SMP misalnya, sudah
lulus SMP misalnya sudah hafal semua, mereka baru terjun memasuki ke tafsirnya misalnya. Adapun pengamalan, kan pengamalan ini tidak mesti seorang harus tahu persis amalan ini, dalilnya ini, amalan ini. Tidak mesti, kan tetap harus diajarkan. Syariat mau tidak mau harus diajarkan, harus diamalkan. Ya, dimulai dari akidah, disampaikan masalah akidah, kemudian dimulai dari fikih masalah toharoh, ya, kemudian tata cara ya, sholat, ya, dan seterusnya. Itu kan pengamalan juga. Ya. Nah, jadi kalau ditanya mana nih yang terbaik, kalau kita mengikuti thariqahnya para sahabat, ya itu tentunya yang terbaik. Namun kalau kita tidak mampu, seorang memprioritaskan, aku tak hafal dulu satu surat, ya, kemudian setelah itu surat berikutnya, ya nanti sedikit-sedikit saya, seperti yang ditanyakan tadi, sedikit-sedikit saya ikut kajian tafsir, sehingga saya akan bisa paham insya Allah sedikit-sedikit. Juga tidak salah, sesuai dengan kemampuan seorang masing-masing. Dan kewajiban kita apa? Terus berusaha menuntut ilmu agama, ya, sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir hayat kita. Dan kalau kita membahas tentang kajian akidah seperti ini tidak lain juga kita mempelajari Al-Quran. Seperti tadi. Ini dalilnya apa ayat ini, surat sekian, ayat sekian. Ini dalilnya apa, surat sekian, ayat sekian. Kalau kita belajar fikih, juga kita belajar Al-Quran. Ya. Nah, sembari selain itu kita menghafal. Boleh juga. Ya. Baik, jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tentunya kalau seorang ingin bagus hafalannya, maka ikutilah halaqah-halaqah tahfidz. Ikuti halaqah-halaqah tahfidzul Quran. Yang mana Allah di zaman ini telah memberikan banyak kemudahan. Halaqah-halaqah online untuk belajar tahfidz itu ada. Ya. Dan seperti kita sebutkan tadi, memang kelemahan kita itu banyak. Waktu kita dipakai untuk kerja, sehingga hanya sebagian waktu yang bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Padahal saya pengen juga halaqah fikih, Ustaz. Saya juga mau halaqah akidah. Ya, mungkin halaqah akidah sudah banyak yang ikut HSI Abdullah Roya. Saya juga pengen halaqah tadi hifdzul Quran. Tapi saya juga pengen halaqah ilmu waris. Juga ada. Ya, banyak. Dan maka seorang minta pertolongan kepada Allah, kemudian dia mengikuti dengan segenap kemampuannya apa yang dia bisa ikuti. Ya, dia ikut halaqah tahfidz. Mau fokus dulu halaqah tahfidz juga boleh, silahkan. Tapi tentunya tidak mengesampingkan, kan dia tetap ikut kajian sekali dua kali. Tapi untuk ikut semua halaqah mungkin dia tidak mampu. Saya berat kalau satu hari dan waktunya memang tidak bisa. Harus ikut halaqah tahfidz, harus ikut halaqah fikih, halaqah akidah. Saya pusing misalnya. Ya, namanya manusia. Ya, mungkin memang tidak mampu itu ikut semua. Ikut yang dia mampu. Seperti halnya pondok pesantren. Seperti halnya orang kuliah. Ada yang fakultas hadis yang dia ambil. Ya. Jadi ketika meruncing itu dia keahliannya dalam hadis. Namun bukan berarti yang belajar hadis ini tidak belajar akidah sama sekali. Ya, enggak, tetap di situ juga dipelajari akidah ini. Tapi yang lebih detail adalah tentang ilmu hadisnya. Ada yang fakultas Quran. Ada yang mengambil fakultas akidah. Ada yang mengambil fakultas syariah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka kiranya yang sudah berkeluarga juga demikian. Yang sudah tidak di bangku sekolah lagi pun, dia tetap ikut pelajaran. Mungkin di masjid, mungkin di halaqah-halaqah online bersama guru-guru kita. Dia ambil. Apa yang mau saya ambil dulu? Saya halaqah Quran, saya selesaikan. Selesai hafalan, nanti saya sambil ikut halaqah akidah, saya juga ikut halaqah tafsir misalnya. Nah, jadi demikian. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaiannya. Ini ada satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, supaya hafalan tidak hilang, dibaca saat sholat. Bolehkah tidak membaca satu surat dalam satu rakaat, tapi hanya beberapa ayat? Ya, Masya Allah. Ya, ini juga
jazakumullah khairan kepada yang bertanya memberikan tips yang istimewa yang kita juga mendengarnya dari guru-guru kami ya, bahwa di antara cara menguatkan hafalan adalah ketika kita menggunakannya ataupun membaca ayat tersebut dalam sholat-sholat kita. Karena begini, memang seorang yang hendak membaca ayat-ayat itu dalam sholatnya itu biasanya otomatis dia harus kuatkan dulu hafalannya. Biar nanti pas sholat sudah enggak lupa-lupa lagi. Dari sisi itu saja sudah lebih kuat hafalan. Ditambah lagi di murojaah, yakni diulang-ulang saat dia sholat dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Seperti hanya Al-Fatihah. Diulang berapa kali satu hari. Makanya nggak lupa-lupa. Ya, makanya nggak lupa-lupa. Nah, maka memang betul ini tips yang sangat bagus yang diingatkan kepada kita semuanya bahwa di antara cara untuk menguatkan hafalan ya kita baca dalam sholat-sholat kita. Nah, kemudian pertanyaannya, bolehkah seorang membaca sebagian ayat-ayat saja tanpa membacanya full dari satu surat itu dalam sholat? Maka kita katakan boleh. Tapi perlu diperhatikan ya agar jangan sampai maknanya rusak, itu saja. Ada sebagian madhab yang mengatakan bahwa minimal 3 ayat dan seterusnya, tapi wallahu a'lam kami sendiri mengikuti bahwasanya ya tidak mengapa seorang membaca meskipun hanya 1 ayat atau 2 ayat. Minimalnya 1 ayat ya. Minimalnya 1 ayat. Dan kalau kembali kepada hukum membaca surat setelah Al-Fatihah memang sunnah, tapi ketika membaca ya minimal 1 ayat, itu maksudnya. Kemudian tadi jangan sampai merusak makna. Karena kadangkala ada ayat yang tidak boleh dibaca tanpa setelahnya. Contoh nih, fawailul lil musallin, jangan berhenti di situ kemudian ruku. Karena artinya apa? Fawailul lil musallin, maka neraka wail ataupun kecelakaan atau kebinasaan bagi orang yang sholat. Lah kok ruku? Lah berarti orang sholat lah binasa. Tidak boleh. Harus dilanjutkan. Maknanya biar tidak rusak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebagian ulama ada yang mengatakan disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi wallahu a'lam Rasulullah membaca itu ayat per ayat. Jadi tidak mengapa kalaupun wakaf dalam ayat di ayat fawailul lil musallin wakaf kemudian memulai ayat berikutnya itu tidak mengapa juga insyaallah. Kalau disambung ya boleh-boleh saja. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, jadi wallahu a'lam boleh seorang membaca sebagian ayat, tidak harus semua surat, namun mohon diperhatikan pilihan-pilihan ayatnya, jangan sampai merusak maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz Ya, atas wajib. penyampaiannya. Nampaknya tidak ada pertanyaan lagi dari kami Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita kali ini. Silakan Ustaz untuk menutup dan memberikan beberapa nasihat untuk kita semua. Ya, tentunya kami sampaikan jazakumullah khairan kepada semua Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari ini bersama-sama kita mencari pahala dari Allah. Kita memohon kepada Allah semoga Allah menerimanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kerjakan di pagi hari ini sebagai tambahan amal kebaikan kita di sisinya. Dan terus berusahalah dan teruslah semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surganya. Kiranya itu yang nasihat yang penutup yang bisa kami sampaikan. Terus semangat untuk belajar, belajar, dan belajar. Kemudian berusaha untuk mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Ya. Demikian, barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Fahmi. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah juga memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami dan yang benar datang dari Allah. Jangan lupa untuk persiapkan waktu di pertemuan berikutnya karena kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz dan semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, para keluarga dan para ulama sekalian dan orang-orang yang Ustadz cintai dan kita semua amin ya rabbal alamin dan seluruh kaum muslimin. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis bersama-sama. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.